Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah sehat semua ya. Oke, sudah sarapan belum? Yang belum sarapan boleh sarapan dulu. Yang belum sholat duha boleh sholat duha dulu. Oke, ini di hari pertama pembelajaran tematik bersama Bu Mina. Ya, jadi pembelajaran tematik tema pertama di kelas 3 nanti judulnya adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Oke. Mina mulai ya. Nanti kita akan belajar tentang makhluk hidup. Makhluk hidup, apa sih itu makhluk hidup? Makhluk hidup itu ada manusia, ada tumbuhan, dan juga ada hewan. Jadi nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa bisa dikatakan makhluk hidup? Karena punya ciri-ciri atau punya tanda-tanda. Nanti kita akan pelajari. Oke. Yang pertama. Oke. Nanti di tema 1 ada tema pembelajaran ada muatan bahasa Indonesia, matematika, ada muatan PJOK, ada muatan SPDP, dan ada muatan PPKN. Lalu, wah sapinya makan rumput ini. Sapinya berarti makhluk hidup ya, karena makan, membutuhkan makanan. Oke, selanjutnya. Di subtema 1 muatan bahasa Indonesia. Nah, kita belajar di KD 3.4 yaitu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan dalam kurung makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Oke. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama dengan mengamati gambar siswa dapat memahami ciri-ciri makhluk hidup. Dua, dengan mengamati video pembelajaran siswa dapat memahami berbagai alat pernafasan pada hewan. Oke, langsung saja. Burungnya terbang dulu. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Oke, jadi kita setiap hari bernafas menghirup dan mengeluarkan udara lewat hidung. Oke, sama juga dengan binatang dan juga tumbuhan. Nanti akan Bu Minah tampilkan video kambing sedang bernafas. Nih, perhatikan perut kambing ya, sedang kembang kempis ya. Kambingnya sedang bernafas. Oh, lewat hidung, oh, bergerak-gerak, perutnya juga bergerak-gerak. Tandanya bahwa kambing itu sedang bernafas. Jadi kambing makhluk hidup ya, bisa bernafas. Oke. Tumbuhan juga bisa bernafas loh. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang alat-alat pernafasan pada tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Oke, selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ada bergerak. Jadi yang dikatakan makhluk hidup itu pasti dapat bergerak. Contohnya kita bisa bergerak dengan berjalan, berlari, melompat, dan segala macamnya. Sama juga dengan hewan. Hewan juga berjalan, ada yang merayap. Oke. Terus ini Mina mau tampilkan video tentang hewan yang bergerak. Hewan apa? Oh, ada ikan. Ikan nila banyak di kolam. Oh, bergerak-gerak, berenang-renang di air, mencari makan. Ya, tandanya bahwa makhluk hidup dapat bergerak ya. Oke, selanjutnya yang ketiga ada membutuhkan makanan. Jadi semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan juga untuk menjadi tumbuh besar. Kalian juga iya ya, membutuhkan makanan untuk tumbuh besar. Jadi kalian makan setiap hari, makan nasi, pakai lauk, pakai sayur, minumnya susu, makan buah. Oh, sehat sekali biar kalian tumbuh besar dan juga jadi anak yang pinter. Oke. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga membutuhkan makanan. Tumbuhan juga iya, tumbuhan membutuhkan makanan. Makanan tumbuhan itu apa? Makanan tumbuhan itu adalah pupuk. Jadi unsur hara yang ada di dalam tanah itulah adalah makanan dari tumbuhan yang diserap lewat akar. Ini dia ada videonya tentang hewan yang sedang makan. Ya. Bumina punya ayam, warnanya oranye sama hijau. Dulu bulunya belum putih, dulu bulunya seperti yang ada di kepalanya, oranye sama hijau. Tapi lama-lama bulunya tumbuh menjadi putih karena ayamnya semakin besar. Setiap hari Bumina kasih makan, ini makanannya di galon warna kuning. Terus Bumina kasih minum juga di galon warnanya putih. Jadi
Ini menandakan bahwa makhluk hidup itu membutuhkan makanan untuk tumbuh besar. Oke, makhluk hidup membutuhkan makanan untuk tumbuh besar dan juga untuk bertahan hidup. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya nomor 4 adalah tumbuh. Jadi makhluk hidup pasti dapat tumbuh. Contohnya kalian dulu dilahirkan sama ibu tuh masih jadi bayi ya, terus dikasih makan sama ibu, disuapi, dikasih susu. Nah, sekarang kalian sudah tumbuh besar. Oke, terus besok juga tambah besar, sampai kalian besar nanti kuliah kerja, besar ya. Itu juga dengan tumbuhan, dikasih pupuk, disiram tiap hari pasti akan tumbuh. Hewan juga seperti itu. Kita lihat ya. Apa ya ini yang tumbuh? Oke, silahkan disimak. Ini adalah contoh bibit dari tanaman kangkung. Terus Bu Minah tanam di tanah. Dan lama-lama dia tumbuh, daunnya kecil 2. Terus lama ditunggu beberapa hari, nanti daunnya jadi banyak. Ini membuktikan bahwa makhluk hidup itu dapat tumbuh. Oke, itu adalah contoh dari tanaman kangkung yang Bu Minah tanam sendiri di depan rumah. Dari biji, lalu nanti tumbuh kecil, tumbuh besar karena setiap hari dikasih air dan dikasih pupuk. Oke, selanjutnya berkembang biak. Jadi semua makhluk hidup itu berkembang biak. Tujuan dari berkembang biak adalah untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak punah ya. Punah itu artinya mati dan tidak ada jenisnya lagi. Kalian pernah dengar dinosaurus ya? Dinosaurus itu sudah punah. Cerita dinosaurus, katanya dinosaurus sudah punah karena dinosaurus sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang disebut punah. Makanya kenapa makhluk hidup itu berkembang biak? Karena untuk mempertahankan jenisnya supaya tidak punah. Oke, nanti ada banyak cara berkembang biak. Ada hewan berkembang biaknya dengan cara apa saja. Nanti tumbuhan juga iya dengan cara apa saja. Manusia juga berkembang biak dengan apa. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Ini lihat dulu videonya. Ini ada ayam dengan 3 anaknya, kecil-kecil. Nah, anak ayam ini berasal dari telur yang dikeluarkan oleh induk betina. Nanti dierami lama-lama menetas dan jadi anak ayam. Terus dikasih makan setiap hari nanti lama-lama besar. Ya, itu ya. Ini berkembang biak. Jadi ayam berkembang biak dengan bertelur. Oke, selanjutnya ada pekat terhadap perangsang. Oke, kita lihat dulu videonya. Nah, oke, ini Bu Mina sedang mendekati ayam, tapi ayamnya pergi. Lari dia takut ditangkap sama Bu Mina. Padahal Bu Mina nggak ngapa-ngapain ya, cuman video. Oke, itu ya pekat terhadap perangsang. Jadi makhluk hidup itu pekat terhadap perangsang. Contoh lainnya adalah putri malu. Tumbuhan putri malu ketika didekati dan disentuh maka dia akan menutup daunnya seperti itu ya. Terus kalian juga kalau dicubit pasti akan merasakan sakit dan bahkan bunyi ah. Nah, itu adalah namanya contoh dari pekat terhadap perangsang. Atau kalau kalian silau ada cahaya kena mata, pasti silau. Lalu kalian akan respon nutup matanya. Silau gitu. Kena matahari gitu biasanya ya siang-siang. Wah, mata saya kok silau, sulap. Nah, itu contoh dari pekat terhadap perangsang. Oke. Demikianlah ciri-ciri makhluk hidup yang Bu Minah jelaskan. Nanti selanjutnya untuk soal-soal Bu Minah kirim di Google Classroom ya. Di pertemuan kali ini, terima kasih cukup sekian. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya di materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat belajar anak-anak di rumah. Jangan main terus ya. Silakan bermain sambil belajar di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.